Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, Army of God. Welcome to our very first service in 2021. Please have your seat and prepare yourself. We are ready to begin. Audio standby. Lighting standby. LED standby. Praise and worship team standby. Army of God service starts in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to God's presence. Come on, Army of God! Rise up! Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, come on! Woo! Mari saya bertepuk tangan bersama-sama, come on! Are you ready to jump? 1, 2, 3, jump! Now is the time your people arise to be an army to show your glory. And there is no one who can stop us now. We'll take this city. Mari semuanya angkat kedua tangan mengatakan, show your greatness and your power. Give us the victory. We are the army of God. Whoa, whoa, burning, burning the fire of God. Yeah. We are the army of God. Whoa, whoa, burning, burning the fire of God. Yeah. I say whoa, say yeah, whoa, now is the time, and now is the time. Your people arise to be an army to show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city. Show your greatness and your power. Give us the victory. 1, 2, 3, go! Whoa, whoa, burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Whoa, whoa, burning, burning the fire of God, yeah. I say whoa, say yeah, whoa. Mari semuanya ikuti gerakan kami di depan, come on. Semuanya bisa seperti ini, come on. Hey, hey, hey.
show your greatness and your power. Give us the victory. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Woo! Sekali lagi berikan yang paling meriah buat Tuhan. Are you ready, army of God? Here, 1, 2, 1, 2, 3, go! We are the army of God. Whoa, whoa, burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Whoa, whoa, burning, burning the fire of God, yeah. I said revival, 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 revival. Whoa, oh, oh. Army of God. Mari semuanya bertepuk tangan, come on. Sorakan. Para, para, para. Haleluya. Bisa semua katakan ke sebelah kiri kanannya, I am so happy. I am so happy. Woo! Everybody clap your hands. Katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Yeah. Biar sukacita Tuhan di tempat ini, katakan kami bahagia. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Come everybody clap your hands. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kalian semua siap menari bagi Tuhan? 1, 2, 1, 2, 3, dance. Mari bebaskan dirimu, kawan. Semuanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan we are so happy. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, sorakan. Hey. Na 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 na. 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 Na
na na na, na 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 na, hey, na 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 na. Berikan sorak-sorak kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Jemaat silakan kembali duduk. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Sungguh kami bahagia, kami sangat senang Tuhan bisa berkumpul bersama-sama. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Engkau kembalikan berkali lipat kepada setiap mereka. Dan bila Kau ketemukan hati mereka tulus ketika mereka memberi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi. Berkati setiap hati yang juga akan menyembah Engkau lebih dalam. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dibagikan. Thank you Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit beri bersama-sama. Katakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, kami puji. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari semuanya angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ku angkat hatiku. Oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita masuk lebih dalam lagi, mari kita masuk lebih intim lagi, katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami sembah, saat kami puji, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami puji, saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hinaya Mayaso. Mari setiap hati menyembah Dia, mari setiap orang menyembah Dia. Yana Mayaso, Hinana Mayasa, Nara Mayase, Hinaya Ramayaso. Kami menyembah Allah, Allah yang mulia. Kami menyembah Allah, Allah yang berkasa. Kami menyembah Allah, Allah yang dahsyat. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami menyembah Engkau. Hinaramayasa, Naramayase. Mari kita angkat nyanyian baru kita, menyembah Allah yang layak, Allah yang layak. Terima segala pujian, terima segala pujian. Engkau Yesus, Yesus Tuhan Raja. Hinaya Ramala Rabaya Shikara Baba Karamaya Sonara Ramaya Se. Hirara Ramaya Ramaya Rama. Mari masuk lebih dalam lagi, mari mendekat ke hadirat-Nya. Mari kita masuk ke dalam tata suci-Nya. Hiramaya Ramaya Sinara Ramaya Sinara Ramaya So. Kami kagum hormat akan-Mu Yesus, kami kagum hormat akan-Mu. Hinaya Ramaya Sanaraya Ramaya Se. Hinaya Ramaya Sanara Ramaya Ramaya So. Hinaya Ramaya Sanara Ramaya Sanara. Hinaya Ramaya. Kami sembah, puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dui tatamu. Sembah dan puji Dui tatamu.
dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Oh, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dari depan sampai belakang, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, oh, sembah dan puji nui tatamu. Oh, sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan, sembah, sembah dan puji. Oh, yeah. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar jemaat Tuhan saya katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Wow. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan saudara-saudara paling meriah buat Tuhan. Berikan sama-sama paling meriah buat Tuhan. Oh. Shalom Army of God Kalimantan, senang sekali bisa berjumpa dan menyapa kalian di ibadah hari ini. Buat kalian yang baru pertama kali hadir, welcome home, welcome to Army of God Kalimantan. Kalian bukan orang asing, tetapi kita keluarga di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang belum join di CG, saya ajak untuk join di Connect Group, sebuah komunitas yang akan membangun hidupmu. Buat informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar gadget kamu masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening sesuai dengan gereja lokal kamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. See you guys. Shalom Army of God Kalimantan, Happy Sunday buat setiap kalian.
Ya, senang sekali hari ini saya bisa menyapa setiap AOG Kalimantan dimanapun kalian berada. Happy New Year juga ya buat setiap AOG. Saya berdoa biar di tahun ini apa yang menjadi planning kalian itu boleh tergenapi tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, dan hari ini sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, saya ajak setiap AOG kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami hari ini membuka hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Beri kami hati yang mudah menangkap isi hati-Mu. Beri kami hati yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu. Karena kami percaya dalam persekutuan kami dengan Tuhan, dalam persekutuan kami juga lewat firman-Mu, kami yakin kami akan menuai janji-janji-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak muda yang kuat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang bertata, Engkau yang berkata-kata, hamba-Mu cuma alat pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap orang hari ini yang bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Ya, AOG Kalimantan, kalian juga bisa menuliskan di kolom komentar YouTube sekarang, katakan Shalom, Happy Sunday, Selamat Tahun Baru, atau apapun itu untuk bisa menyapa semua AOG sesama Kalimantan. Ya, oke. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul Express Your Love gitu ya, atau bahasa Indonesianya ekspresikan cintamu, ekspresikan kasihmu gitu ya. AOG, kita sering dengar gitu ya istilah ini bahwa kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu harus diekspresikan dalam tindakan nyata. Ya, itu benar banget AOG. Kasih itu bukan hanya sekedar kita ngomong I love you gitu ya. Tapi setelah kita ngomong I love you, perlu ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Gitu ya, terlebih lagi untuk Tuhan tentunya. Saya kasih contoh misalnya nih ya, buat cewek-cewek nih ya, saya yakin gitu ya, dalam relationship yang dewasa tentunya, yang cewek-cewek kalian gak akan mungkin menerima cinta seorang pria kalau pria itu hanya sekedar ngomong I love you tapi gak ada tindakan nyata setelah dia ngomong I love you. Salah satu tanda nih ya kalau seorang pria itu benar-benar serius mencintai seorang wanita, dia akan berani datang ke rumah wanita tersebut, ke wanita yang dia cintai gitu ya, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan orang-orang terdekatnya, dan menunjukkan keseriusan hubungan tersebut. Gitu, ditunjukkan dalam perbuatan nyata lewat pria ini berani ketemu dengan orang tuamu. Pria ini berani menyampaikan maksud dari hubungan yang serius ini. Seperti itu. So AOG sama halnya antara kita dengan Tuhan itu juga seperti itu. Gitu ya. Mencintai Tuhan itu jangan hanya sebatas kata-kata. Tapi mencintai Tuhan itu harus diekspresikan dalam tindakan nyata, dalam perbuatan nyata. Seperti itu. Dan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan itu ada banyak hal. Salah satu contohnya hari ini ketika kalian ikut ibadah, sekalipun ibadah online gitu ya. Kalian komitmen beribadah sampai hari ini di ibadah online, tahu nggak? Itu juga merupakan bukti kalau setiap Army of God juga mencintai Tuhan. Menunjukkan itu dalam tindakan nyata gitu ya. Setia beribadah kepada Tuhan, which is good, pertahankan gitu ya, bahkan terus tingkatkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan salah satu cara untuk kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan adalah melalui pujian dan penyembahan. Melalui pujian dan penyembahan Army of God. Kita akan sama-sama di awal ini kita mau mengerti lebih dalam apa sih makna dari pujian dan penyembahan tersebut gitu ya. Pujian atau praise itu bukan tentang lagu upbeat, bukan tentang lagu yang temponya tuh cepet kayak gitu ya. Atau worship yang namanya penyembahan itu juga bukan tentang lagu slow beat atau lagu yang temponya itu lambat kayak gitu ya. Bukan tentang itu AOG. Tapi yang namanya pujian dan penyembahan itu punya makna yang lebih dalam. Pujian itu bermakna kita memuji perbuatan Tuhan. Sedangkan penyembahan itu bermakna kita menyembah pribadinya. Sekali lagi saya ulang. Yang namanya praise atau pujian itu bermakna kita memuji perbuatan-perbuatan Tuhan.
Perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang baik, perbuatan Tuhan yang agung, perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Itu semuanya layak untuk kita puji. Dia layak terima pujian dari hidupmu. Sedangkan yang namanya worship atau penyembahan, itu kita menyembah pribadinya. Untuk bisa mengerti lebih dalam, saya jelaskan melalui sebuah ilustrasi ya, Army of God ya. Analoginya seperti ini. Kita mengenal kalimat dalam bahasa Indonesia perbuatan yang terpuji. Benar ya, perbuatan yang terpuji. Dan akan menjadi aneh gitu ya, kalau kita mencoba menyusun kalimat untuk menyembah perbuatan. Saya kasih contoh gini, misalnya Budi menolong Anton yang jatuh dari sepeda. Maka perbuatan Budi adalah perbuatan yang terpuji. Itu kalimatnya benar ya. Jarang kan, bahkan gak pernah gitu ya kita dengar kalimat seperti ini, Budi menolong Anton yang terjatuh dari sepeda, maka perbuatan Budi adalah perbuatan yang layak disembah. Nggak ada gitu ya. Sebaliknya dari kata sembah atau penyembahan, kita tahu istilahnya menyembah raja, menyembah Tuhan gitu ya. Raja itu adalah seorang pribadi, Tuhan itu juga adalah seorang pribadi, AOGers. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Dan ketika saya renungkan ini lebih dalam, saya sendiri juga diberkati. Berarti melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita akan jadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan jadi pribadi yang mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow, ini powerful sekali. Saat kita memuji menyembah Tuhan di kamar kita masing-masing. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan secara virtual kayak gitu ya, seperti ini. Detik itulah engkau akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan detik itulah engkau juga akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sekedar Allah yang hanya mau pribadinya tuh dikenal. Tapi Tuhan itu juga mau menyatakan perbuatan-perbuatannya lewat pengenalan kita kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi gak kebetulan juga AOG bahwa tahun ini 2021 kita masuk di tahun pujian dan penyediaan. Yang saya ingat dari apa yang Pastor Philip sampaikan waktu khotbah di akhir tahun kemarin gitu ya. Pastor Philip bilang bahwa orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, orang itulah yang akan mengalami penyediaan dari Tuhan. Kalau hari ini saya juga mau bilang bahwa orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, orang itulah yang akan mengalami pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Dan orang itulah yang akan mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan masuk lebih dalam Army of God. Kaitannya sekarang apa dengan mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan? Ya, orang yang lagi jatuh cinta sama seseorang, orang yang lagi falling in love gitu ya, maka memuji orang yang dia cintai itu bukanlah hal yang sulit kayak gitu ya. Bukanlah hal yang sukar. Orang yang lagi falling in love gitu ya, ada tanda-tandanya nih. Ya, yang pertama dia pasti akan lebih banyak mengeluarkan pujian. Atau dia akan lebih banyak menuliskan hal-hal yang mengagumkan tentang orang yang dia cintai. Itu jadi hal yang gak sulit untuk dilakukan seperti itu ya. Akan lebih banyak melihat sisi yang baik daripada sisi yang buruk. Akan lebih banyak memuji hal-hal yang sweet daripada hal-hal yang bitter seperti itu. Nah, perbuatan baik dan perbuatan manis yang dilakukan oleh pasanganmu, oleh orang tuamu, oleh orang-orang sekitarmu yang kamu cintai, itu pasti akan jauh lebih banyak diingat daripada memori-memori yang buruk. Betul ya AOG ya. Dan selanjutnya orang yang benar-benar mencintai seseorang kayak gitu ya, dia pasti akan mau lebih kenal secara dekat pribadi yang dia cintai. Dia pasti akan mau kenal apa sih yang pasanganku gak suka, apa sih yang pasanganku suka. Yang gak suka aku gak akan lakukan, yang suka aku akan lakukan. Seperti itu. So sama hari ini, halnya antara kita dengan Tuhan juga seperti itu. Ketika kita bilang kita mencintai Tuhan, kemudian kita tunjukkan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka di dalam pujian penyembahan itu kita akan jauh lebih banyak memuji Tuhan. Kita akan jauh lebih banyak mengingat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Mungkin hari ini kita belum terima mujizat, mungkin hari ini kita belum melihat jawaban doa. Tapi kalau orang itu benar-benar mencintai Tuhan, dia akan terus melihat
kebaikan Tuhan dan dia akan terus memperkatakan itu dalam pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dan tentu saja orang yang mencintai Tuhan, ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dia akan punya kemauan yang besar untuk mengenal secara dekat pribadi Tuhan. Dia akan berkata bahwa Tuhan, apa sih yang Tuhan gak suka? Aku mau ubah itu. Aku gak mau lakukan itu. Yang Tuhan suka, aku mau kerjakan itu. Aku mau lakukan itu. Selalu muncul buah-buah yang seperti ini, Army of God. Demikian pula hari ini, ketika kita belajar tentang pujian penyembahan, itu merupakan ekspresi dari hati yang mencintai Tuhan. Itu merupakan ekspresi dari hati yang benar-benar mengagumi Tuhan, Army of God. Orang yang mencintai Tuhan, yang pertama tandanya, kalian bisa catat, dia tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah kesukaannya. Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah gairahnya. Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah prioritas utama di dalam hidupnya. Dalam relationship-nya dengan Tuhan, ya, orang yang mencintai Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita nggak akan berdiam diri. Tapi kita akan menjadi pribadi yang aktif mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang hadir dan bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Jadi jangan pernah sepelekan AOG, pujian penyembahan itu. Tuhan hadir. Tuhan hadir di situ. Kita lihat ayatnya ya. Di Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua berkata begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya ulangin, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dikatakan oleh sang pemazmur ini, Mazmur Daud gitu ya. Dikatakan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Garis bawahi kata segala waktu. Berarti Mazmur Daud ini dia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memuji Tuhan, tanpa menyembah Tuhan. Every day dia selalu memberikan waktu yang terbaik, memberikan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam versi The Message gitu ya, di Mazmur pasal 34 berkata begini, I bless God every chance I get. Aku memberkati Tuhan dalam setiap kesempatan yang aku terima. Memangnya kita bisa memberkati Tuhan? Bukannya selama ini yang kita kenal adalah Tuhan yang memberkati kita. AOG, kita pun bisa memberkati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. I bless God every chance I get. My lungs expand with His praise. Hatiku penuh dengan puji-pujian kepadanya. Hatiku limpah dengan mazmur kepadanya. Itu loh Army of God. Ketika kita mencintai Tuhan, kita akan jadi orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Di setiap kesempatan yang kita miliki, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Enggak hanya di waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Di kamar kita, di saat teduh kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ketika kita misalnya lagi sekolah online gitu ya, terus ada jeda mungkin 15 menit untuk ke pelajaran selanjutnya, kita bisa juga loh ambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Atau kita lagi nunggu mama selesai masak buat makan siang gitu ya. Di momen itu pun kita juga bisa memuji menyembah Tuhan. So every chance I get, I bless God with all of my praise. Jadi hari ini Army of God, saya ajak setiap kita di tahun 2021, di tahun pujian dan penyediaan ini, dan untuk tahun-tahun selanjutnya, every day, jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Dia bertata di atas puji-pujian yang kita naikkan. Jadilah orang yang aktif untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu ya. Lalu orang yang mencintai Tuhan, tanda yang kedua adalah dia tidak akan jaim dalam memuji menyembah Tuhan. Dia nggak akan jaga image AOG. Dia akan totalitas untuk mengekspresikan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Ya. Nah kali ini AOG, sifat dalam tanda petik ya saya kasih tahu. Sifat masa bodoh itu perlu kita lakukan di area ini. Kenapa?
Karena banyak sekali gitu ya, yang terjadi adalah kalau udah di gereja gitu ya, jadi jaim, jadi diem-diem memuji Tuhan. Karena takut dengan pemikiran-pemikiran orang, entar mikir kalau aku lompat, kalau aku nari, kalau aku bersujud, menyembah, menangis, mengangkat tangan, entar orang mikirnya apa gitu ya. Saya kasih tahu beberapa fakta yang terjadi gitu ya, tapi di counter dengan kebenarannya. Oke, siap ya AOG? Kalau itu memang adalah kita, mari kita sama-sama bertobat gitu ya. Oke, nah biasanya gitu ya, ketika kita tuh mau memuji Tuhan dengan penuh ekspresi gitu ya, kita mungkin berpikir kayak gini, aduh aku malu melompat untuk memuji Tuhan gitu ya. Entar diliatin kayak gitu, aku malu gitu kan, entar apa orang mikir kayak gitu ya, malu gitu kan ya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu setiap AOG, kalian tidak perlu memperdulikan apa opini orang ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan. Ya, justru berikanlah ekspresi yang terbaik. Ketika kita tuh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan, orang pun bisa terinspirasi dan diberkati lewat hidupnya kita. Wah, ternyata memuji menyembah Tuhan itu seperti itu ya. Berekspresi itu gak salah. Karena Tuhan itu juga suka melihat anak-anaknya yang ekspresif dalam menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Seperti itu. Ya jadi nggak boleh malu-malu gitu ya Army of God ya. Jangan malu-malu gitu. Sekalipun juga kalian yang ibadah online gitu ya. Aku kan sendirian gitu ibadah online gitu. Kalau aku melompat nanti mama atau papa lewat ntar dikira aku kenapa kayak gitu ya. Jangan gitu AOG, nggak apa-apa kayak gitu ya. Waktu kalian memuji, menyembah Tuhan, kalian melompat, kalian menari, kalian berekspresi gitu ya. Sekalipun cuma kalian seorang diri di hadapan layar gadget masing-masing gitu ya. Tahu nggak? Ketika orang tua lewat, saudara-saudara kalian lewat ngeliatin gitu ya. Saya percaya dari tindakan seperti itu juga bisa menginspirasi setiap orang-orang di sekitarmu untuk juga mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu yang kedua, pandangan yang salah seperti apa yang sering terjadi? Gini, wah kalau saat aku menyembah Tuhan, aku angkat tangan, terus air mata mengalir, aku menangis gitu ya. Entar dikira aku cengeng, aku malu gitu kan ya. Saya mau kasih tahu kebenarannya Army of God. Dengarkan ini, air mata yang jatuh di hadirat Tuhan itu adalah air mata yang berharga. Air mata itu Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Mencintai Tuhan itu enggak melulu kok diekspresikan dengan sukacita, dengan melompat, dengan menari. Enggak selalu seperti itu. Terkadang hanya lewat air mata pun Tuhan itu mengerti kalau kamu itu benar-benar mencintai Dia. Gitu ya. Jadi jangan pernah batasi. Mau hari itu kalian tersentuh, terjamah, kalian mau menangis, kalian mau meneteskan air mata karena kalian kagum dengan kebaikan Tuhan, karena kalian itu terharu dengan kasih Tuhan yang besar. Just go for it, lakukan. Dan gak perlu merasa minder dan merasa gak enak dengan pandangan orang di sekelilingmu. Karena mencintai Tuhan itu gak butuh approve dari orang-orang di sekelilingmu. Itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Jadi hari ini gak usah tahan-tahan. Kalau mau menangis, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, lakukan itu. Itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga nih ya, ini yang biasanya sering terjadi kalau misalnya ibadah onsite gitu, beribadah langsung ke gereja. Wah, gua kan udah make up ya, udah dandan rapi-rapi nih dari rumah gitu kan ya. Ya ntar kalau luntur karena keringatan, karena melompat, karena goyang kiri goyang kanan gitu ya. Wah ntar luntur semua. Apalagi di gereja mungkin gue punya gebetan, gue punya orang yang lagi aku sukain kayak gitu kan ya. Ntar gimana kalau dilihat ini ya, datang cakep-cakep, datang cantik-cantik, pulang luntur semua kayak gitu ya. Saya mau kasih tahu kebenarannya Army of God. Justru ya, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, itu akan lebih glowing daripada make up dan baju yang paling mahal yang kamu bisa pakai. Gitu ya. It's okay. Toh juga nanti setelah pulang gereja kalian bisa ke ruang ke toilet gitu maksud saya. Kalian bisa touch up lagi,
terus bisa lanjutin aktivitas selanjutnya setelah beribadah kayak gitu. Ya, jadi jangan pernah merasa sayang dengan make up kamu, jangan pernah merasa sayang dengan high heels yang kamu pakai ke gereja gitu ya. Jangan pernah merasa sayang dengan keringet ntar gimana gitu ya. Nggak usah merasa sayang dengan hal itu gitu ya. Datang ke gereja dengan pakaian yang terbaik juga tentunya, make up lah buat yang cewek-cewek gitu ya. Tapi bukan itu yang jadi poin utamanya. Poin utamanya adalah aku datang dengan persiapan yang terbaik secara fisik, bahkan secara rohani aku siapkan yang terbaik, dan aku gak mau tahan-tahan untuk mengekspresikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. So hari ini berlaku ya buat yang ibadah onsite ataupun yang ibadah online kayak gitu ya. Jangan pernah membatasi dirimu dengan segala atribut, make up dan lain-lain yang kamu pakai. Jangan batasi dirimu untuk mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Oke, saya diberkati dengan salah satu pastor AOG yang ada di Surabaya gitu ya. Pada waktu itu, waktu saya masih di AOG Surabaya, saya datang ibadah gitu ya, siang-siang juga. Di situ saya duduknya agak ke depan kayak gitu. Dan di depan saya itu udah para pastor AOG gitu yang duduk gitu kan. Terus saya amati gitu ya, waktu-waktu praise saya enjoy gitu. Tapi ada satu momen di mana saya tuh mengamati salah satu pastor ini. Dia itu datang dengan memakai high heels. Tahu apa yang terjadi ketika pujian dinaikkan gitu ya. Itu high heelsnya dia copot dan dia melompat menari buat Tuhan. Jadi nggak terbatas dengan sebuah high heels gitu. Dicopot sebentar supaya lebih free gitu ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya seperti itu AOG. Kalau emang datang ke gereja pakai high heels, copot dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Untuk memudahkan setiap kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, so hari ini AOG jangan pernah jadi anak muda yang jaim untuk memuji dan memuliakan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat contohnya ya, seorang raja. Ini contoh yang perfect buat setiap kita. 1 Tawarik 15 ayat 28 sampai 29 berkata begini. Saya buka ya ayatnya. 1 Tawarik 15. Dari antara kita mungkin udah sering dengar cerita ini gitu ya. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-28 sampai 29. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Seorang Raja Daud. Kita tahu ya yang namanya seorang Raja Daud, wah mahkotanya itu benar-benar megah indah gitu ya. Pakaiannya pakaian kebesaran dan tentu saja di benak kita yang namanya seorang raja attitude-nya gitu ya pasti berwibawa. Pasti gak mungkin lompat sana lompat sini gitu ya. Gak mungkin goyang sana goyang sini, dia akan sangat berwibawa dan menjaga image-nya sebagai seorang raja. Tapi berbeda sekali dengan Daud. Pada waktu itu ketika tabut Tuhan itu dibawa ke Yerusalem, dipindahkan ke Yerusalem, seluruh bangsa Israel hari itu bersorak-sorai, bersukacita, menari, melompat tanpa terkecuali rajanya. Dikatakan bahwa Raja Daud itu ya dikatakan dia menari-nari, melompat-lompat. Saya sih gak kebayang gitu ya waktu Raja Daud itu menari, melompat, berekspresi, itu mungkin jubahnya udah kesana kemari gitu ya. Udah yang tadinya disetrika dengan licin mungkin sudah kusut kayak gitu ya. Sepatunya mungkin dia udah lempar sana lempar sini seperti itu. Bahkan mahkotanya mungkin dia titipin dulu, nih mahkota titipin dulu ke asisten kerajaan kayak gitu. Karena dia pengen menunjukkan ekspresinya. Memuji dan menyembah Tuhan. Wah luar biasa sekali AOG. Seharusnya kita benar-benar mencontoh teladan Raja Daud ini. Jabatan, kemegahannya, statusnya bahkan sebagai seorang raja itu tidak menghalangi dia untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh ekspresif. Sekalipun hari itu Mikal memandang rendah Daud. Ya
Itulah faktanya juga yang terjadi. Waktu kita itu memuji menyembah Tuhan tanpa jaim-jaim, akan ada orang-orang yang mungkin memandang rendah kita. Ya ampun, kelakuan, kayak gitu ya mungkin ya. Tapi Raja Daud hari itu masa bodoh. Aku tuh menyenangkan Tuhan, aku tuh lakukan ini karena aku tuh mencintai Tuhan. So pandangan manusia, opini manusia yang seperti itu gak akan menghalangi aku untuk tetap praise and worship my God. Harusnya kita juga seperti itu, Army of God. Kita tuh memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan untuk manusia. Kita memuji menyembah Tuhan itu untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan take it personal setiap pandangan atau opini manusia. Seperti itu Army of God. Ya, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, orang yang mencintai Tuhan kaitannya dalam memuji dan menyembah Tuhan adalah ini. Dengarkan ini AOG. Tidak akan membiarkan masalah menghalanginya untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Masalah itu bisa terjadi, tekanan itu bisa datang silih berganti. Tapi itu gak akan membuat seseorang itu stop memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat peristiwa yang menunjukkan hal ini. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-23 sampai 25. Berkata begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Fakta yang terjadi hari itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak ideal. Paulus dan Silas hari itu di penjara. Mereka di penjara karena Injil kebenaran Tuhan, seperti itu ya. Kaki mereka itu dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang tentunya gak layak, gak enak, kotor, bau, pengap, gak enak banget. Tapi satu hal, mereka tidak membatasi hadirat Tuhan hari itu sekalipun kondisi mereka sangat gak enak. Kalau saya membayangkan gitu ya, kalau saya ada di posisi Paulus dan Silas, aduh lebih baik saya istirahat aja deh, gak ngapa-ngapain, tidur aja. Karena udah capek banget, didera, dianiaya, dipasung, capek, sakit. Tapi AOG, Paulus dan Silas tidak terpaku kepada keadaan yang terjadi. Sebaliknya, mereka malam itu dikatakan tengah-tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Ya, fisik mereka itu bisa terbelenggu. Fisik mereka bisa terpenjara, tetapi tidak dengan hati mereka, tidak dengan rohnya mereka. Hati mereka, roh mereka itu tetap bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini juga sama Army of God dengan setiap kita. Masalah, tantangan itu bisa datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi apa pilihanmu? Apakah engkau akan membiarkan masalah dan tantangan itu mengikat dan membelenggu hidupmu? Atau sebaliknya, engkau bisa berkata dengan iman dan dengan penuh keyakinan. Engkau berkata bahwa masalah, tantangan, ujian itu boleh datang menerpa hidupku. Tapi itu gak akan pernah mengikat rohku untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa, Paulus dan Silas mereka punya roh yang besar, mereka punya hati yang besar. AOG, saya mau kasih tahu. Tahun 2021 ini, jangan biarkan masalah dan tantangan mengikat hidupmu. Tapi biarkan spiritmu terus bebas memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, apapun masalahnya. Katakan amin dari tempatmu masing-masing. Ya. Dan saya masuk di bagian yang terakhir. Dampak dari pujian dan penyembahan itu apa? Dampak dari pujian dan penyembahan ya AOG. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 26.
Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Saya kasih tahu ada 3 dampak dari pujian dan penyembahan. Ayat 26 berkata begini, lanjutannya ya, setelah Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 26 bagian A berkata begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wait, pujian penyembahan setelah dinaikkan terjadi gempa bumi yang hebat. Bukankah itu hal yang mustahil terjadi gitu ya? Dampak pujian penyembahan yang kalian naikkan. Yang pertama, kalian akan menuai perkara-perkara yang mustahil. Secara logika sangat mustahil. Ada gempa bumi, bahkan pintu-pintu penjara akhirnya terbuka. Karena penjara itu tentunya security-nya sangat kuat gitu ya, sangat tersistem dengan baik gitu, susah untuk ditembus gitu. Tapi itulah ketika Tuhan bertata di atas pujian penyembahan umatnya, yang terjadi adalah orang yang suka memuji Tuhan akan menuai perkara-perkara mustahil dari Tuhan. Kalau jawaban doa belum datang dalam hidupmu, saya mau katakan AOG, jangan berhenti memuji menyembah Tuhan. Semakin kau memuji dan menyembah Tuhan, semakin kau akan melihat perkara-perkara mustahil terjadi di dalam hidupmu. Katakan yes, ya. Lalu yang kedua, orang yang suka memuji menyembah Tuhan akan mengalami kelepasan dari setiap beban dan belenggu. Itu yang kedua. Ayat 26 tadi yang kita baca dikatakan bahwa beban mereka, belenggu yang mengikat mereka, pasung itu terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka, mereka terlepas seperti itu. Orang yang dalam untuk memuji dan menyembah Tuhan, ikatan dosa dan beban hidup itu dapat terlepas. Jadi AOG, bukan hanya dosa dan beban itu bisa terlepas ketika kita dilayani pelepasan. It's okay ya, maksudnya kalau kalian butuh untuk dilayani pelepasan dari dosa, dari beban dan segala hal, kalian bisa kontak pemimpin CG kalian masing-masing gitu. Tapi saya mau kasih tahu ada formula lain yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk lepas dari dosa, untuk lepas dari kebiasaan buruk, untuk lepas dari kehidupan lama. Adalah jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan bertata di atas pujian umatnya, Tuhan gak mungkin hanya berdiam diri. He will do something in your life. Dia akan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Termasuk melepaskan engkau dari beban dan dari dosa yang selama ini memperbudak hidupmu. AOG. Gak melulu dosa dan beban hidup itu hanya lewat doa pelepasan. Kalau kalian setia untuk memuji menyembah Tuhan, kalian akan menuai kelepasan demi kelepasan. Hidup semakin diubahkan, hidup semakin serupa dengan Tuhan. Karena pribadi yang kita sembah, dengan pribadi yang kita sembah, seperti itulah kita akan semakin berubah seturut pribadi yang kita sembah, Army of God. Dan yang terakhir, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, orang itu akan menuai kebahagiaan dan berkat dalam hidupnya. Mazmur 84 adalah ayat yang terakhir, kita buka sama-sama ya. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 berkata begini. Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat 7, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sampai di situ aja. Ya. Dikatakan lembah Baka. Saya tertuju dengan dua kata ini, yaitu lembah Baka. Lembah Baka itu apa sih AOG? Lembah Baka itu adalah lembah yang penuh dengan kematian. Itu menandakan sebuah keadaan yang gersang, sebuah keadaan yang kering. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi ketika kita lihat di ayat yang ke-5 dikatakan berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memujimu. Ayat ini merupakan sebuah jaminan AOG. Orang yang diam di rumah Tuhan, orang yang ada di hadirat Tuhan, orang yang bersekutu
dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, orang itu yang akan menuai kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Bahkan gak hanya sampai di situ aja AOG, bukan hanya kebahagiaan, tapi dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow, lembah yang tadinya penuh kematian, lembah yang tadinya gak ada harapan apapun, diubahkan menjadi lembah yang penuh dengan mata air. Segala sesuatu yang disentuh dengan air itu pasti bertumbuh. Segala sesuatu yang terkena air itu pasti akan mengalami kehidupan. Yang terakhir saya mau bilang ini AOG. Orang yang memuji menyembah Tuhan, orang itu punya kuasa dari Tuhan untuk mengubahkan sebuah keadaan. Keadaan yang tadinya tidak ada harapan, keadaan yang tadinya penuh kemustahilan, keadaan yang benar-benar lembah baka di hidupmu, manakala engkau memuji menyembah Tuhan, engkau memuji perbuatan-perbuatannya, engkau menyembah pribadinya, di situ kuasa Tuhan mengalir melalui hidupmu, disitulah engkau punya kuasa dari Tuhan untuk mengubah keadaan-keadaan mustahil, untuk mengubah keadaan-keadaan yang mati dalam tanda petik menjadi kehidupan. Wow, luar biasa. So AOG, pastikan di tahun pujian dan penyediaan ini engkau tidak ketinggalan. Melainkan engkau menuai segala janji-janji Tuhan manakala engkau mengangkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, Army of God. Saya berdoa setiap kita mulai hari ini akan menjadi anak-anak muda yang tidak lagi jaim, yang tidak lagi memikirkan apa kata orang. Kalau aku memuji menyembah Tuhan, kalau aku menari, melompat, bersujud, mengangkat tangan, menangis. Karena aku tahu ketika aku melakukan itu, aku lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan disukakan dan Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan. AOG, dalam pujian penyembahanmu kepada Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Engkau akan mengalami dampak dan kuasa dari pujian penyembahan tersebut. Mari hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita hari ini sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Biar pujian ini menjadi komitmen bahwa selama aku hidup, selama aku bernafas, aku mau terus memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Thank you Tuhan. Yes, God. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari sembah Dia, muliakan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari angkat pujian penyembahan-Mu, Army of God. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kirala barala maya shikarala warala bayaralamo, shikarala barala barala bayaralamo. Sebab Dia bertata atas pujian penyembahan kita. Sebab Dia Allah yang layak terima sembah. Sebab Dia Allah yang layak terima pengagungan dari hatimu. Syarala barala masyadade, shikarala barala mayako. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Shikarala baralama shikarala warala bayaralamo. Shikarala barala bayaralama shikarala warala bayaralamo. Haleluya. Kirala baralama shikarala barala baralamo. Kami hari ini datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang mengagumi Engkau, dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan hati yang selalu rindu untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar selama kami bernafas, biar selama kami hidup, nyanyian pujian dan pengagungan tetap naik di hadirat-Mu ya Tuhan, tetap sampai ke hadirat-Mu. Tuhan, kami hari ini berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau kami lalai dalam memuji menyembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lebih membiarkan diri kami dibelenggu dengan perasaan-perasaan yang salah, membiarkan diri kami dibelenggu dengan pikiran-pikiran manusia yang gak benar, membiarkan diri kami dibelenggu dengan masa lalu yang salah, masa lalu yang mengintimidasi kami, membiarkan diri kami dibelenggu dengan tekanan, dosa, dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini di dalam nama Yesus, aku berdoa setiap belenggu hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan hari ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, setiap kami masuk di hadirat Tuhan tanpa rasa intimidasi, tanpa ada rasa bersalah. Kami memuji menyembah Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami mau jadi anak-anak muda yang gajaim. Kami mau jadi anak-anak muda yang benar-benar dekat dengan hadirat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak muda yang memuji menyembah Tuhan. Semakin mengenal pribadi-Mu dan semakin mengalami perbuatan-perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu di hati kami, biar firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, menjadi pedang bermata dua yang benar-benar memisahkan daging kami dari roh kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini buat setiap Army of God,
Jadikan generasi muda ini Tuhan menjadi generasi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Menjadi generasi yang haus dan lapar. Menjadi generasi yang tidak akan pernah melewatkan satu hari pun tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Menjadi generasi yang benar-benar falling in love with God. Dan itu diekspresikan lewat pujian penyembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Army of God, angkat tanganmu. Terimalah hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan menyertaimu, persekutuan dengan Roh Kudus tidak akan pernah terputus. Tuhan Yesus selalu menguatkan, menuntun, memberi kemenangan, dan alamilah kuasa dari pujian penyembahan itu. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you Army of God, sampai jumpa minggu depan.